akan membahas mengenai analisis korelasi ya. Ya, jadi ada analisis korelasi, ada regresi ya. Nah, ini memang dua analisis yang mirip ya. Kalau korelasi, ini titik beratnya adalah kepada mencari seberapa kuat hubungan antar dua variabel ya. Jadi hubungan antar dua variabel. Contohnya misalkan variabel X terhadap variabel Y. Nah, kalau regresi, ini titik beratnya adalah ke prediksi ya, prediksi. Jadi memprediksi ketika X-nya kondisi tertentu, maka Y-nya seperti apa ya. Ketika X-nya diperlakukan dengan kondisi A misalkan, maka Y-nya akan seperti apa ya. Nah, ini di titik beratkan ke situ kalau untuk regresi. Kalau untuk korelasi ini seberapa jauh atau seberapa kuat hubungan antara X terhadap Y. Nah, hubungan ini bisa berupa hubungan mempengaruhi ya. Artinya seberapa jauh sih X ini mempengaruhi Y gitu ya. Apakah ada pengaruhnya terhadap Y ya atau tidak gitu ya. Kalau tidak kan berarti antara variabel X dengan variabel Y ini saling bebas saja ya. Jadi tidak ada ketemunya ya. Ini X, ini Y. Jadi dia tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya gitu ya. Nah, kalau secara bahasa korelasi itu kan hubungan ya, korelasi hubungan. Nah, makanya di sini kegunaan dari analisis korelasi ini adalah mengukur keeratan hubungan antar variabel. Tadi saya jelaskan misalkan ya variabel X terhadap variabel Y. X ini apa? Ya terserah ya. X ini bisa bisa misalkan apa? Lingkungan kerja gitu ya. Kalau di bidang manajemen biasanya gitu skripsinya ya, lingkungan kerja dengan misalkan motivasi kerja. Nah, ini apakah ada hubungannya? Ya, apakah ada pengaruh antara lingkungan kerja dengan motivasi kerja? Ini bisa kita analisis ya. Tentunya lingkungan kerja dan motivasi kerja ini kan sifatnya kualitatif ya. Oleh karena itu biasanya ini harus dimunculkan dalam bentuk kuantitatif dengan cara kuesioner ya. Seperti itu ya. Nah, yang X ini disebut sebagai variabel independen ya, atau variabel bebas, independen ya, merdeka, bebas. Kemudian kalau yang Y ini disebut sebagai variabel dependent atau terikat. Nah, terikatnya terhadap apa? Terikatnya kepada kepada X ya. Jadi kepada X. Jadi kalau ini tidak ada, maka ini tidak ada juga gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk menggambarkan ya seberapa kuat hubungan itu ada skala yang namanya korelasi koefisien korelasi ya, koefisien korelasi linear. Nah, ini skala yang menggambarkan hubungan kekuatan dari suatu hubungan variabel. Ya. Ini angkanya atau nilainya ya itu berkisar antara -1 sampai dengan 1 ya. Jadi kalau kalian nanti menjawab soal bukan pada tentang ini ya -1 sampai dengan 1 berarti salah. Sampai dengan +1 ya maka salah ya. Bisa dilihat di sini berarti di sini hubungan itu ada dua macam ya. Ada hubungannya positif dan ada yang negatif ya. Jadi kalau saya gambarkan ke dalam diagram garis mungkin seperti ini ya. Ini kan -1, ini +1 ya. Di tengah-tengahnya kan mesti 0 ya. Ini 0. Kalau 0 itu tidak ada hubungan ya. Artinya netral. Ya, 0 itu netral atau tidak ada hubungan ya. Semakin ke kiri, ini kan kalau 0 ke kiri berarti negatif ya. Semakin ke kiri, semakin ke arah mendekati -1, maka ini hubungannya semakin kuat. Jadi dari sini lemah, sedang, kuat ya, kuat yang negatif. Begitupun ke sini ya. Ini pun sama ya. Ini lemah ya, mendekati 0 lemah kan. Di tengah-tengahnya ini cukup kuat dan mendekati +1, ini hubungannya kuat yang positif gitu ya. Ya seperti kutub kali ya, kutub utara, kutub selatan gitu ya, di tengah-tengahnya netral. Oke, ya, mungkin kalau digambarkan dalam sebuah kalimat atau kata kalimat verbal ya, itu bisa jadi ini misalkan R ya, R-nya dari 0,1 sampai dengan 0,3, berarti kan sekitar sini ya, ini hubungannya lemah. Ada hubungan tapi lemah gitu ya.
kemudian 0,4 ya sampai dengan 0,7 ini ya sekitar di sinilah ya. Ini hubungannya sedang ya atau cukup kuat 0,8 sampai dengan 1 ya. Ini hubungannya kuat dari sini sampai sini ya. Begitupun yang ke arah sini ya. Nah, ini adalah bahasa verbalnya ya. Bahasa verbalnya mungkin seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi 0 itu netral, semakin ke sana semakin kuat ya sampai dengan maksimalnya positif 1 ini paling kuat ya. Kemudian sama yang ke arah negatif pun sama, maksimal negatif 1 semakin ke kiri semakin kuat ya. Hubungan yang positif dan negatif seperti apa? Nah, hubungan yang positif itu adalah ketika tadi kan ada X dan Y ya. Ketika X-nya dinaikkan ya, maka yang terjadi pada Y itu akan naik juga ya. Kemudian ketika sebaliknya ya, ketika X diturunkan maka kondisi pada Y juga sama ikut turun ya. Nah, ini disebut sebagai hubungan yang positif ya atau searah ya, hubungannya searah. Kalau yang negatif gimana? Yang negatif itu ya ketika X-nya dinaikkan, nah justru Y-nya turun. Nah, ini ya. Ini yang negatif ya atau hubungan yang bersifat negatif. Kemudian sebaliknya juga ketika X-nya diturunkan maka Y-nya naik. Ya, ini pun sama ya hubungannya yang negatif. Ya. Jadi kalau yang negatif itu adalah hubungan yang sifatnya berlawanan arah ya. Oke, kemudian ada istilah koefisien determinasi, ini hanya R kuadrat saja. Jadi tadi kan koefisien korelasi itu simbolnya R ya, nilainya R simbolnya. Kemudian ada koefisien determinasi, ini simbolnya tinggal ini R dikuadratkan. Ini R besar R kecil sama aja ya. R dikuadratkan. Kalau ini tadi R atau koefisien korelasi itu melihat kekuatan ya, kekuatan hubungan. Kalau R kuadrat kali 100% atau KD ya, KD koefisien determinasi ini melihat seberapa jauh variabel X mempengaruhi Y gitu ya. Oke. Kemudian untuk R rumusnya seperti apa sih? Nah, ini untuk mencari R rumusnya adalah ini ya. Sebetulnya ini sederhana ya. Cuman banyak memang ya. Jadi sederhana tapi banyak ya. Ini N itu adalah jumlah pasangan data ya. Jadi X dan Y nanti berupa pasangan data ya. Kemudian sigma XI YI ini ya tinggal dikali aja, kemudian ditambah-tambahkan ya. Kemudian ini dikurangi sigma XI ya, total dari XI, ini total dari Y-nya, YI ya. Kemudian akar ini sama juga N tadi ya. Kemudian ini X kuadrat, berarti X-nya dikuadratkan dulu, habis itu dijumlah-jumlahkan ya. Ini pun sama dengan ini ya, dikuadratkan dan seterusnya ya. Ini rumusnya seperti ini, rumus untuk mencari koefisien korelasi. Nah, kalau digambarkan rumusnya, polanya polanya itu akan seperti ini ya. Ini adalah yang positif ya. Positif itu kurvanya seperti ini. Ya, ini kurva positif ya. Apa artinya? Ini berarti semakin besar X-nya, kita tarik X-nya ya, semakin besar, maka akan semakin besar pula Y-nya. Ya. Ketemunya kan di sini ya, di sini. Ya, akan membentuk pola seperti ini, garis ya, garis ke atas. Linear itu kan garisnya. Jadi kalau ada bahasa linear berarti garis bentuknya. Kemudian ini adalah yang negatif seperti ini, ya. Ini menggambarkan semakin X-nya semakin besar, maka Y-nya semakin turun, ya. Coba aja cek ya. Ini X-nya besar nih, sampai sini ya, maka Y-nya di sini. Sebaliknya kalau X-nya turun ya di sini. Di sini misalkan X-nya ya. Maka Y-nya di sini ya. Jadi X-nya kecil, Y-nya gede. Ya, X-nya gede, Y-nya kecil ya, kebalikan. Grafiknya akan menurun seperti ini. Kalau yang ini kuadratis ya, atau non-linear. Jadi lawannya linear, non-linear itu kuadratis ya. Biasanya fungsi-fungsi kuadrat membentuk gelombang seperti ini. Kemudian kalau ini tidak ada hubungan ya, artinya apa? Tidak mempunyai pola tertentu atau bulat saja gitu ya. Tidak membentuk pola tertentu. Ini disebut sebagai tidak mempunyai pola ya. Nah, untuk melihat hubungan positif dan negatif itu bisa digambarkan saja ya, diplotkan saja datanya antara X dengan Y-nya, diplotkan ke dalam suatu diagram Cartesius ya. Nah, kalau untuk
mencari kekuatan hubungannya ya harus dilihat ya, harus dicek dengan rumus yang tadi ya. Harus dicek dengan rumus yang tadi ya. Oke, ini contohnya adalah seperti ini ya, misalkan. Nah, apakah ada hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan? Nah, ini kebetulan kuantitatif ya, jadi tidak perlu mengambil kuesioner ya, karena biaya kan sifatnya kuantitatif ya, ada angkanya gitu ya. Kalau tadi misalkan apa lingkungan kerja terhadap motivasi kerja kan nggak ada angkanya, kualitatif ya, sehingga perlu yang namanya kuesioner. Nah, kalau biaya promosi hasil penjualan ini sifatnya kuantitatif ya. Jadi ini X1, ini X ya. X, apa X itu biaya promosi ya. Biaya promosi ini hasil penjualan. Jadi cara membacanya gini ya. Ini datanya adalah berpasangan ya. Berpasangan itu berarti 2 ke sini ya, 4 ke sini, 2 ke 7, 3 ke 9 dan seterusnya ya. Artinya gini, ketika perusahaan mengeluarkan 2 miliar ya untuk biaya promosi, maka yang dihasilkan adalah 8 miliar ya. Ketika perusahaan mengeluarkan 4 miliar, maka yang dihasilkan 9 miliar, ini 2 miliar, yang dihasilkan 7 miliar, dan seterusnya. Ya, pokoknya ini berpasangan ya, berpasangan. Nah, kita pengen menganalisis ya, apakah ini ada hubungan, ya, kalau ada hubungannya yang positif atau yang negatif ya, seberapa kuat, ya, maka kita dengan menggunakan R ini bisa ya. R ini rumusnya sama dengan yang tadi ya. Coba kita cek ya, R sama dengan ya. N ini berapa N? N-nya berapa? 7. 7 ya, Pak. Oke, 7 ya, N-nya 7. Kemudian sigma X, Y, Y ya, tinggal dikali aja. Ini 16 ya. Ini 16 kan? Benar nggak? Ya. 36. 14. 11. Ya, 14. 27. 27. 40 ya. 40. 14. 14, 16. 16. Nah, total berapa, Bro? Kalkulator lah, Gus. Biar cepat. Berapa di sini? 100. 165, Pak. 65, oke. Oke ya, paham ya ini. Kemudian dikurangi nih sigma XI. Nah, ini kan XI ini ya. Di total berapa? 2, 6, 8, 11, 15, 19 ya? Nah, 19. Kemudian YI. YI 9, 7, 9, 15, 50. 58. 15, 58. 22. 58. Bener gak? Ya benar ya, 58. Akar ya, akar per akar ya. N ini kurung gede ya, kurung gede ini. N 7 tadi ya. Nah, sigma X kuadrat berarti ini kuadrat kan 4, 16, 4, 9, 16, 44. Berapa tuh? Berapa sini? 2, 4, 3, 2 tambah 48, 48 tambah 18, 6, 66. 66. Oke. 66 ya. Dikurangi. Ini tadi sama dengan ini ya, 19 ya. 19. Nah, ini dikuadratkan loh ya, ingat. Ini dikuadratkan nih. Nah, ini tutup kurung
ya, tutup kurung. Jadi ini operasikan, habis itu dikalikan dengan sebelah sini. N7 tadi ya. Nah, ini yang ini dikuadratkan nih. Coba ini kayaknya gede-gede angkanya nih. 8 kuadrat 64. 64, 81, 81, 49, 9, 81, 81, 100, 49, 9, 64. 64. Nah, total berapa? Hmm. 64 400, 91, Pak. 491. Oke. 491 kuadrat. Enggak ya, ini Enggak, sudah Pak. dikuadrat. Iya, biasa aja. Enggak. Nanti 58. Nah, dikurangi ini ya. Dikurangi ini. Ini tadi sama ya, 58 ya. Dikuadratin. Ya, kuadratkan. Nah, coba dihitung. Hitung dulu. Hitung. Nah, ini. Hitung ya. Berapa? 0,84. 84 ya? Coba dihitung. .84 kayaknya. 0,8 berapa gitu ya. Bener berarti itu kan. Berapa? Kurang 19. Kurang Oke. Udah belum? Robi, udah belum? Mana Robi nih? Ada Bang, hadir. Udah belum? PT. PT ini kayaknya nggak ada di PT. Halo PT. Screenshot, Pak. PT Gariando. Ya, PT yang punya PT. hadir, Pak. Ada ya. Oke, ini saya kasih tahu aja deh 0,8 berapa gitu ya. 0,8 lah ya. Nanti dicek lagi ya. Nanti dicek lagi. Artinya apa? Artinya hubungan tadi antara X dengan Y ini cukup kuat ya, positif cukup kuat. Ya, artinya semakin besar biaya promosinya, maka semakin besar pula hasilnya ya. Hasil penjualannya. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau di skripsi manajemen begitu ya, paling
hubungan pengaruh, adakah pengaruh antara ya apa namanya? Ya ini bisa jadikan skripsi lah ya. Tapi ya tentunya ditambah lagi variabelnya ya. Jangan cuma 2 kayak gini kan mudah. Oke. Selanjutnya ya, yang 2 tadi yang saya jelaskan antara X dengan Y ini disebut sebagai korelasi linear sederhana ya. Sederhana itu cuma 2 ya, cuma 2 variabel. Nah, kalau lebih dari 2 variabel independen ya. Jadi yang independennya ya. Yang independennya berarti yang X-nya ya, ada lebih dari 1 ya. Saya contohkan 2 lah ya. Karena semakin banyak X-nya, semakin besar juga ya, semakin susah juga untuk mencari rumusnya. Ya, semakin banyak X ya, ini akan semakin sulit ya, akan semakin banyak rumusnya. Nah, kalau yang lebih dari 1 X ya, itu disebut sebagai korelasi berganda ya. Korelasi berganda merupakan angka yang menunjukkan arah atau kuatnya hubungan antara 2 variabel independen secara bersama-sama ya atau lebih dengan 1 variabel dependen ya. Jadi variabel independennya banyak ya. Tadi independen adalah variabel yang bebas ya. Bebas itu artinya kita bisa setting ya. Seperti contohnya tadi ini ya. Misalkan ini. Ini kan biaya promosi kita bisa setting ya. Kalau biaya hasil penjualan kan nggak bisa kita setting. Ini terikat terhadap biaya promosi ya. Ya promosi ya terserah berapapun kan bisa. Ini berarti bebas. Tapi kalau ini, ya itu kan hasilnya. Hasilnya ya tentunya ini terikat terhadap biaya promosinya gitu. Nah, ini yang bebasnya banyak ya. Berarti lebih dari 1 ya. Contohnya 2 lah ya, X1, X2. Ya, terhadap satu variabel terikat ya, Y gitu ya. Y. Tapi secara simultan ya. Secara simultan itu artinya bersama-sama ya. X1 bersama-sama dengan X2 mempengaruhi tidak terhadap Y gitu ya. Bukan masing-masing ya. Kalau satu-satu berarti parsial. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y gitu ya. Kalau seperti itu berarti parsial. Tapi nanti itu dipakai juga untuk perhitungan awal ya. Jadi secara simultan. Contohnya misalkan kalau dalam kualitatif ya, apakah ada hubungan atau pengaruh ya antara tadi kan ada lingkungan kerja ya, lingkungan kerja dan nah ini gabungan ya. Dan apa namanya? Simultan berarti ya, dan keramahan atasan gitu ya. Dan keramahan atasan terhadap motivasi kerja. Nah, contohnya seperti itulah ya. Jadi ada dan ini ya. Jadi ini secara simultan, bukan terpisah-pisah. Ini sendiri gitu ya. Meskipun nanti untuk mencari yang ini ya simultannya itu akan dicari juga parsial-parsialnya ya. Kayak rumusnya seperti apa ya? Rumusnya adalah, nah ini rumus gabungannya ya. Gabungan itu kan tadi kan ada parsial-parsial ya. Jadi gini, ini misalkan X1, ini X2. Ya, ini X2 terhadap Y gitu kan. Ini kan sebutnya parsial-parsial ya. Jadi R Y X1 itu adalah R Y X1 X2 berarti ya hubungan X1 dan X2 terhadap Y gitu ya. Berarti ini ya, hubungan X1 X2 terhadap Y akan sama dengan ya ini berarti simultan ini akan sama dengan nah ini akar R itu berarti yang tadi sama rumusnya ya. Y1 X1 berarti X1 terhadap Y. Nanti dikuadratkan ya. Berarti gimana? X1 terhadap Y. Nah, ini parsialnya berarti ya. Seperti itu. Nanti dikuadratkan hasilnya. Rumusnya sama kayak tadi ya. Jadi 2 kolom saja nanti dicari dengan cara yang tadi sama. Ya, kemudian ditambah R ya dikuadratkan untuk X2 terhadap Y. Nah, ini X2 terhadap Y gitu ya. Jadi ini kan parsial-parsial. Jadi ini akan ketemu R Y X1 ya. Kemudian ini R Y X2 gitu ya. Yang ini.
Tinggal nanti dikuadratkan hasilnya ya. Kemudian dikurangi 2R YX1 sama dengan ini ya. Kemudian R YX2. Nah ini dikali dengan R X1 X2. Berarti X2 bacanya dari belakang ya. Terhadap X1. X2 terhadap X1. Berarti ke sini. Ya, ini R X1 X2. Gitu ya. Jadi ada 3R ya di sini yang terlibat. Per 1 dikurangi R untuk X1 X2 ya dari belakang dulu terhadap X1 dikuadratkan ya, dikuadratkan. Kuadrat ya. Nanti diakarkan. Ya, paham ya cara mencarinya? Jadi parsial-parsialnya digabungkan nanti dengan rumus yang ini, yang simultannya. Ya. Misalkan begini ya. Ini ada contoh, silakan nanti dicari sendiri tapi ya dihitung sendiri. Nah, ini variabel X1-nya biaya cetak, biaya promosi yang media cetak ya, biaya promosi yang media elektronik ya. Gitu. Biaya promosi media cetak dan biaya promosi elektronik terhadap hasil penjualan ya. Berarti ini kan ada dua variabel bebas ya. Ini X1, X2 terhadap Y. Gimana cara menghitungnya? Ya sama ya. Ini terhadap ini dulu ya tadi kan. Berarti ini RX1Y tanpa melihat ini ya. Dihitung nanti R-nya berapa. Kemudian ini terhadap ini ya. Tanpa melihat ini nanti dihitung R-nya berapa gitu ya. Kemudian satu lagi ini terhadap ini. Gitu ya. Tanpa melihat ini nanti dihitung R-nya. Nah, ini kan ada 3R ya. R1, R2, R3 gitu ya. Nanti digabungkan dengan rumus ini. Oke ya. Tinggal dimasukin aja tuh set ya. Ketemulah nanti koefisien korelasinya. Paham ya? Paham nggak? Paham. Ya. Nanti dihitung sendiri ya. Kalau dicontohkan di sini kayaknya terlalu panjang ya. Karena walaupun sedikit kan kita harus mencari perkalian kuadrat, sigma perkaliannya ya, sigma kuadratnya dan seterusnya. Oke, nanti ini sebagai latihan lah. Nah, ada catatan ya untuk yang berganda. Setelah nanti R-nya itu ditemukan ya, setelah R-nya ditemukan, R yang simultannya ya, yang ini, masih perlu tahapan berikutnya, yaitu menganalisis atau menguji ya, menguji apakah hasil R yang simultan tadi ini signifikan atau tidak terhadap terhadap populasi ya, populasi. Jadi maksudnya nanti R-nya ini berlaku untuk populasi atau tidak gitu loh. Kalau tidak berlaku untuk populasi, berarti R-nya ini hanya berlaku pada sampel yang dihitung. Jadi ini kan tadi kan sampel ya, ini tuh sampel ya. Ini data sampel. Yang kita ambil tuh adalah data sampel. Sebetulnya kan ada banyak ya yang menggambarkan populasinya. Ini kalau ini datanya akan banyak gitu ya. Cuman kita ambil ini sampel gitu ya. Ini sampel. Nah, kalau signifikan berarti ini berlaku juga untuk populasi. Tapi kalau tidak signifikan maka tidak berlaku untuk populasi atau hanya berlaku pada sampel alias kebetulan ya. Jadi dalam statistika gitu. Ya. Kebetulan, kejadian kebetulan itu mah gitu ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan menggunakan distribusi F ya, distribusi F atau tabel F. Ini siapa sih yang coret-coret ini? Ada coret-coretan tadi. Siapa tuh? Oke ya. Ini dengan F ya. F seperti ini ya. Ini kita mencari F hitung dulu ya. Ini kan menentukan signifikan atau tidak pada level populasi maka perlu diuji F ya. Pertama kita menentukan FH atau F hitung ya. F hitungnya itu dari mana? Dari rumus ini. Ya. Contoh katakanlah hasil R-nya itu adalah 0,7 ya. R-nya 0,7. Kita terapkan di sini. 0,7 ini contoh saja ya, hasil tadi 0,7 kuadrat per K
Apa itu K? K itu adalah koefisien atau jumlah variabel independen. Tadi ada X1, X2 ya, berarti ada 2 kan? K-nya. Kemudian 1 dikurangi R0 R kuadrat, berarti 0,7 kuadrat ya. Kemudian per N itu jumlah banyaknya pasangan tadi ya, 7. K-nya 2 kurangi 1 ya. Jadi berapa nih? Ini per 3 ya, 4 ya. 4. Ya, saya sudah hitung 2, sekian lah ya. 2,4 katakan gitu ya. Ini 2,4. Apanya? F hitung ya. Jadi F hitungnya adalah 2,4. Nah, ya tolong cek lagi ya. Dari hasil tadi, dari hasil yang tabel yang ini nih. Ya. 2,4 katakanlah gitu ya. 2,4. Ini untuk F hitungnya. Nah, kemudian kita bandingkan ya. Harga tersebut selanjutnya dibandingkan dengan F tabel. Dengan DK pembilang, DK itu ingat derajat kebebasan ya, ada yang bilang DF, degree of freedom, pembilang itu yang mendatar adalah K. K berapa? 2 tadi ya, hanya 2. Dan DK, daya kebebasan penyebut yang menurun, nanti akan saya tunjukkan tabel F-nya ya, jadi ada yang mendatar, ada yang menurun. N 7 kurangi K 2 kurangi 1, berapa? 4 ya. Oke. Yang pembilang atau yang mendatar 2, yang menurun 4. Kita cek ya, yang mendatar 2, yang menurun 4. Ini anggap level alfanya atau signifikan levelnya adalah 0,1 ya. Sebetulnya banyak ya, cuman ini kebetulan saya pakai tabelnya itu nemu yang 0,1. Jadi asumsinya adalah alfanya 0,1 gitu aja ya. Alfanya 0,1. Tabel F itu banyak sekali ya, karena alfanya dijadikan judul ya. Kan alfa kan banyak. Kalau yang kemarin kan alfanya ada di sininya ya, di kolom-kolomnya ini. Tabel T gitu kan ada di kolomnya. Tapi kalau yang ini alfanya di judulnya, sehingga akan banyak sekali tabel F ya. Ini asumsinya 0,1 ya. Kita cek tadi 2 ya, yang pembilangnya berarti sini. DF itu degree of freedom ya, sama dengan DK, bahasa Inggrisnya DF. Kemudian ini ada 4 ya, yang menurunnya ini ya. Ketemu di sini ya, 4,32. 4,32. Nah, ini apa ini? Ini adalah F apa? F tabel ya, F tabel. F tabel. 4, berapa tadi? 4,32 ya. Halo. Benar. Iya, Pak, 4,32. Ya, 4,32 ya, yang ini. Nah, ini tadi F hitung, ini F tabel. Kita bandingkan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka koefisien korelasi ganda yang ditemukan adalah signifikan, artinya berlaku untuk populasi. Ya, kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Sementara hasil kita di sini adalah F hitung lebih kecil ya. 24 daripada F tabel. Ya, F hitungnya 2,4 ya, F tabelnya 4,32. Artinya apa? Nah, berarti kesimpulannya R tidak signifikan pada populasi ya. Artinya apa? Artinya ya nilai R-nya hanya berlaku pada sampel yang diambil. Ya, belum tentu pada level populasi nilai korelasinya segitu gitu. Atau apa namanya hubungannya kuat sedang ya, 0,7 sedang. Ya, seperti itu ya. Kalau F hitungnya ini lebih besar daripada F tabel, maka berlaku untuk populasi. Kalau tidak, berarti hanya untuk sampel. Oke, ada pertanyaan nggak?